Halo semua, perkenalkan, nama saya Nindya Permeswari. Kali ini, saya ingin mempresentasikan materi IPS kelas 8 bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Indonesia adalah negara yang besar. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, kekayaan yang melimpah, dan berbagai kebudayaan. Hal inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Hubungan Indonesia dengan bangsa lain tidak selalu berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif. Salah satunya adalah penjajahan pada masa lampau. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai komoditas yang dihasilkan oleh Indonesia merupakan salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Hasil bumi yang dihasilkan oleh Indonesia tidak hanya dikonsumsi oleh penduduk-penduduk Asia, tetapi juga dikonsumsi oleh penduduk-penduduk Eropa. Indonesia dan bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Hal ini menyebabkan hasil bumi yang dimiliki pun juga berbeda. B. Motivasi 3G. Gold, Gospel, and Glory. Gold artinya emas, yang berarti tujuan bangsa Barat ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Glory. Glory bermakna kejayaan bangsa. Lalu Gospel. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke berbagai negara di benua Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan pergantian secara menyeluruh dalam memproduksi barang, yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan hewan, berubah menjadi tenaga mesin. Berkembangnya revolusi industri membuat bangsa Barat membutuhkan bahan baku yang lebih banyak, serta daerah pemasaran yang lebih luas. 2. Proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Awalnya, ia ingin pergi ke India, tetapi gagal. Pada tahun 1511, Portugis sampai di Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Portugis menjalin hubungan dagang dengan Malaka. Pada tahun 1512, Portugis sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company, yang berisikan para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak sebesar Belanda, dikarenakan terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Timur dan Asia Selatan. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Seorang pelaut Belanda bernama Cornelius de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armadanya mengarungi ujung selatan Afrika. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Karena banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka terjadi persaingan di antara mereka. Untuk mencegah persaingan tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Boot. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Lalu dipindahkan ke Jayakarta, karena menurut VOC letak Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Pangeran Jayakarta memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor di Jayakarta. Tidak hanya VOC, tetapi dia juga mengizinkan H untuk mendirikan kantor di Jayakarta. Hal ini membuat Belanda tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC meminta kepada penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayakarta dan juga memohon agar perizinan H untuk dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa Barat disambut baik oleh bangsa Indonesia. Hubungan perdagangan kemudian berubah menjadi penjajahan. VOC berusaha untuk memperoleh kekuasaan yang lebih daripada jual beli. VOC juga meminta hak istimewa perdagangan. Namun lama-kelamaan berubah menjadi penguasaan pasar atau monopoli. VOC juga menguasai politik atau pemerintahan. VOC juga membuat suatu perjanjian yang berisikan bahwa setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyatnya untuk menjual hasil buminya kepada VOC dengan harga yang sangat rendah. Namun ketika VOC menjualnya ke Eropa, harganya sangat tinggi. Bangsa Barat akan memaksa kerajaan untuk menandatangani kontrak dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah divide et impera. Mereka berharap akan terjadi peperangan antar kerajaan, sehingga Belanda akan membantu salah satu kerajaan. Apabila kerajaan yang dibantunya sudah menang, ia akan meminta balas jasa berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan. 2. Pengaruh kerja paksa. Anyar Panarukan dibangun sekitar 200 tahun yang lalu oleh Gubernur Jenderal Dendels yang merupakan bagian dari Republik Batav.
Gubernur Jenderal Dendels juga menerapkan berbagai kebijakan, seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan dapat disaksikan sampai saat ini adalah kebijakan membangun jalan Anyar Panarukan. Jalan ini dibangun untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Dalam perkembangannya, jalan ini digunakan sebagai sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut hasil bumi. Selain untuk kepentingan militer dan pertahanan, jalan ini juga digunakan sebagai alat penghubung Pulau Jawa dengan pulau-pulau lain yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Pada suatu saat, terjadi peperangan di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem V berhasil lolos dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan agar semua pejabat Belanda menyerahkan daerah kekuasaannya kepada Inggris. Maklumat ini bermaksud agar tanah jajahan Belanda tidak jatuh ke Inggris. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Manto membagi daerah Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lalu ia menyerahkan tanggung jawab kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah sistem sewa tanah. Ketentuan sistemnya yaitu, yang pertama, petani harus menyewa tanah walaupun tanah tersebut miliknya. Yang kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran dilakukan secara tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat Indonesia tidak memiliki tanah. Hasil sewa tanah sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajahan. Sistem ini dianggap memiliki banyak kelemahan, sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Salah satu penyebab kegagalannya yaitu, yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Yang keempat, tanam paksa. Pada tahun 1830, Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstil. Sistem ini dilakukan untuk menutupi kerugian akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat sebagai berikut. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki oleh rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih. Yang kedua, kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak dibayarkan. Yang ketiga, waktu kerja wajib melebihi 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Karena sistem ini mendapat banyak kecaman, pada tahun 1870 sistem ini dihapuskan. 5. Perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang pertama, Sultan Baubullah mengusir Portugis. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan antara Banda dengan Tidore, dengan cara menembaki perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh ke Tidore. Tidore tidak terima dan melakukan penyerangan. Dalam perang tersebut, Portugis mengadu domba Ternate dan Tidore. Sultan Hairun menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Pada tahun 1570, di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan Hairun dan Portugis. Pada awalnya, pertemuan tersebut berjalan seperti pertemuan biasa. Namun, ketika sedang berlangsung, Portugis menangkap Sultan Hairun dan membunuhnya pada saat itu juga. Pada saat yang bersamaan, Tidore dan Ternate bersatu untuk melawan Portugis. Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Lalu Portugis melarikan diri ke Ambon. Pada tahun 1605, Portugis diusir oleh VOC dari Ambon. Kemudian, Portugis menyingkir ke Timur Leste dan melakukan kolonialisme. Yang kedua, perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba untuk menaklukkan Portugis, namun perlawanannya ini belum mendapatkan kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih berdiri sebagai kerajaan yang merdeka. 3. Ketangguhan Ayam Jantan dari Timur. Sultan Hasanuddin diberi julukan Ayam Jantan dari Timur karena ia sangat ditakuti oleh Belanda, karena ia sangat gagah. Beliau adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Pada suatu ketika, Kerajaan Bone dan Kerajaan Goa mengalami selisih paham, dan VOC memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengadu domba satu sama lain. VOC memberi dukungan sehingga Bone menang pada tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Mongaya pada tanggal 18 November 1667. Isi Perjanjian Mongaya yaitu 1. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah di Makassar. 2. Belanda mendirikan benteng
pertahanan di Makassar. 3. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. 4. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Pada awalnya, Mataram dan Belanda menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan untuk mendirikan benteng gudang untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Belanda juga memberikan 2 meriam kepada Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi ketika nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan-Pieter Zoon-Koon memerintahkan Van der March menyerang Jepara. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama pada tahun 1628. Serangan pertama ini gagal dikarenakan kurangnya perbekalan dan juga Mataram kurang matang dalam memperhitungkan medan pertempuran. Lalu terjadi penyerangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Serangan kedua ini gagal kembali dikarenakan perbekalan Mataram dihancurkan oleh Belanda. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar dikarenakan bangkrut. B. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama, Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda menguasai Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulesi. Ia memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan pada saat bantuan Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Yang kedua, Perang Padri di Sumatera Barat. Ide pembaharuan kaum Padri berbenturan dengan kaum adat. Belanda memanfaatkan situasi ini dan mendukung kaum terhulu. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Pada saat itu, Belanda juga menghadapi perlawanan dari Pangeran Diponegoro. Sadar apabila akan kalah, Belanda pun mengajak damai kaum Padri, dan mereka fokus kepada Perang Jawa. Setelah berhasil memadamkan Perang Jawa, Belanda pun menyerang kaum Padri kembali. Kaum adat bersatu dengan kaum Padri dan melawan Belanda, namun Belanda menang. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan, lalu ke Ambon dan berakhir di Manado, sampai beliau wafat pada tahun 1864. Yang ketiga, Perang Diponegoro. Campur tangan pemerintahan Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Terjadi perselisihan tentang pengganti Hamengkubuwono IV. Belanda dan Patih Tanurejo memasang patok pada tanah leluhur Diponegoro. Lalu terjadi perselisihan antara Pangeran Diponegoro dan Patih Danureja. Belanda pun mengutus serdadu untuk menangkap Diponegoro. Belanda menerapkan sistem benteng stelsel dan mampu memecah belah pasukan musuh. Pada tahun 1830 terjadi perundingan damai. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado dan ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Yang keempat, Perang Aceh. Belanda membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada tanggal 5 April 1873. Jenderal Kohler terbunuh di depan pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kohler. Belanda tidak mampu melawan Aceh. Belanda mengutus Dr. Snoeks untuk menyamar dengan nama Abdul Ghaffar dan mencari tahu bagaimana cara melawan Aceh. Menurutnya, orang Aceh tidak bisa dilawan dengan cara kekerasan. Taktik yang paling ampuh adalah dengan cara mengadu domba kaum Ule Balang dan kaum ulama. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. 5. Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini diberi nama Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda pada tahun 1877. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan pada saat Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dikuasai oleh Belanda. 6. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja dalam kerajaan Banjarmasin. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Pangeran Anom ditangkap oleh Belanda. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dipadamkan pada tahun 1905. 7. Perang Jagaraga di Bali. Berawal ketika Belanda dan Kerajaan Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal Belanda. Raja Buleleng tidak mau mengembalikan kapal Belanda. Persengketa ini menyebabkan Belanda melakukan penyerangan kepada Kerajaan Buleleng pada tahun 1846.
Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. C. Tumbuhnya dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901. Banyak penyelewengan dalam politik etis, yaitu 1. Irigasi hanya untuk perkebunan Belanda. 2. Emigrasi lakukan hanya untuk mengirim orang Jawa keluar Jawa. 3. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. Segi positif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah pendidikan. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia sadar bahwa perlawanannya sering gagal dikarenakan mereka masih menggunakan cara yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad ke-20, perjuangan Indonesia berubah menjadi bersifat nasional. C. Rasa senasib sepenanggungan. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal ini mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Awalnya, organisasi yang ada di Indonesia merupakan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan, sehingga muncul ide untuk mengikat diri dalam organisasi yang bersifat nasional. E. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi merupakan salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. F. Berbagai pengaruh dan peristiwa dari luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905, terjadi peperangan antara Jepang dan Rusia. Jepang berhasil mengalahkan Rusia, sehingga itu menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa yang ada di Asia bahwa bangsa Asia dapat mengalahkan bangsa Eropa. Bangsa Asia semakin yakin mampu melawan bangsa Eropa. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad ke-20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan, seperti India, Filipina, Tiongkok, dan lain-lainnya. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. A. Budi Utomo. Sekolah kedokteran bernama Stovia terletak di Batavia, Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Ketua Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. B. Serikat Islam. Pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam oleh K.H. Samanhudi dan R.M. Tirto Adisuryo di Solo yang bertujuan untuk melindungi pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Serikat Dagang Islam berubah nama menjadi Serikat Islam pada tanggal 30 September 1912. Perubahan nama bermaksud agar organisasi ini bisa terbuka dalam segala hal. Pada tahun 1923, Serikat Islam berubah menjadi Partai Serikat Islam yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Pada tahun 1927, Partai Serikat Islam menentukan tujuan tetapnya yaitu Indonesia Merdeka berasaskan Islam. C. Indische Partij. Ini adalah partai politik pertama di Indonesia, didirikan oleh 3 serangkai yang bertujuan untuk mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. D. Perhimpunan Indonesia. Awalnya bernama Indische Vereniging. Didirikan oleh orang Indonesia yang berada di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922 berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. Pada tahun 1925 berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuan utamanya adalah mencapai Indonesia yang merdeka dan memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 1925, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Manifesto Arah Perjuangan. Manifesto 1925 sangat menggugah kesadaran bangsa Indonesia, serta sangat mempengaruhi pola pergerakan nasional bangsa Indonesia. E. Partai Nasional Indonesia. Didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh I.R. Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. 1. Proses penguasaan Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak di Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Jepang menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari 1942. Lalu Jepang menyerang Pulau Jawa. Batavia berhasil dikuasai oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah berbagai pertempuran, akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jabar. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintahan di daerah kedudukannya. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia. Beberapa kebijakan Jepang, yaitu 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan untuk meraih simpati rakyat, namun gagal. Lalu didirikan Gerak Pusat Tenaga Rakyat pada tanggal 1 Maret 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai. Lalu pada tahun 1994 didirikan Jawa Hokokai.
Tujuannya adalah untuk menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintahan Jepang. 1943 dibubarkan Majelis Islam Al-Ala dan digantinya dengan Masyumi, dipimpin oleh KH Hashim Ash'ari dan KH Mas Mansur. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. Organisasi Barisan Pemuda atau Seinendan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Tujuan sebenarnya adalah untuk membantu menghadapi tentara sekutu. Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi-militer. Keibondan merupakan barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho yang didirikan pada tahun 1943 merupakan organisasi prajurit pembantu tentara militer. Adapun PETA yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang. 3. Pergerakan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Pada saat mereka bekerja sebagai Romusa, makanan yang mereka dapat tidak terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaannya sangat berat. 4. Eksploitasi kekayaan alam. Rakyat wajib menyerahkan pangan besar-besaran kepada Jepang. Rakyat hanya boleh membawa pulang padi sebesar 20% dari hasil panen. Pada tanggal 20 Maret 1942, dikeluarkan maklumat pemerintahan yang berisi berupa larangan pembicaraan tentang pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap kaum pergerakan. Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Mereka memanfaatkan Putra sebagai alat komunikasi dengan rakyat. Putra juga sering dijadikan sebagai ajang kampanye nasional. Pemerintahan Jepang menyadari hal tersebut dan akhirnya membubarkan Putra. Lalu dibentuklah Barisan Pelopor. Barisan Pelopor dipimpin oleh Soekarno. Barisan Pelopor juga selalu mengampanyekan perjuangan kemerdekaan. 2. Pergerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. 3. Perlawanan bersenjata. A. Perlawanan rakyat Aceh. Dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil pada tanggal 10 November 1942. Ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut, ia ditangkap dan ditembak mati. B. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat. Dipelopor oleh KH Zainal Mustafa yang menentang Seikere, yakni penghormatan Kaisar Jepang. Pada tanggal 24 Februari 1944, meletus perlawanan terhadap tentara Jepang. Kiai Zainal Mustafa dan beberapa pengikutnya ditangkap Jepang lalu dihukum mati. C. Perlawanan PETA di Blitar, Jawa Timur. Perlawanan PETA merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam masa penjajahan Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Supriyadi, seorang Shodanko. Pada tanggal 14 Februari 1945, perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan kurang matang. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan pertanian di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Tujuan utama dilakukan transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Persebaran penduduk Indonesia tidak hanya sebatas dalam lingkungan nasional, tetapi juga lintas negara. 3. Pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintahan kolonial Barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam mengembangkan pertanian dan perkebunan di Indonesia. 4. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. 5. Transportasi dan komunikasi. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Sebagai contoh, Anyar Panarukan. Di satu sisi itu menyengsarakan rakyat Indonesia, tetapi sisi lain itu telah mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat juga mulai mengenal tanaman yang tidak hanya dipanen semusim. 7. Mengenal uang. Pada masa kolonial Barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang
karena dianggap lebih mudah digunakan. 8. Perubahan dalam pendidikan. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, sekolah untuk bangsa Eropa, dan yang kedua, sekolah untuk penduduk pribumi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. 9. Perubahan dalam aspek politik. Pada masa kerajaan, rakyat dipimpin oleh raja. Sedangkan pada masa pemerintahan kolonial barat, rakyat diperintah oleh bangsa asing. Kekuasaan Indonesia untuk mengatur bangsanya sendiri semakin hilang. Para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaannya, digantikan dengan kekuasaan pemerintahan kolonial barat. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Perubahan kesenian terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian barat. Kebiasaan dansa dan minum-minum yang dikenal para pejabat Belanda berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Lalu itu juga berpengaruh kepada bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, Benteng Frederik di Yogyakarta. B. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Lahan perkebunan pada masa Hindia Belanda merupakan lahan yang menghasilkan dalam jangka waktu yang lama. Jepang menggerakkan tanaman rakyat yang mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang mengakibatkan terjadinya kemiskinan yang luar biasa. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Para pelajar harus menyanyikan lagu Kimigayo, yaitu lagu kebangsaan Jepang, dan menyanyikan lagu-lagu lainnya, menghormati bendera Hinomaru, serta melakukan gerakan badan Taiso dan Seikirei. 4. Perubahan dalam aspek politik. Dengan kebijakan yang kaku dan keras, secara politik organisasi pergerakan yang pernah ada sulit mengembangkan aktivitasnya. Bahkan Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial barat. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Ajaran Shintoisme diajarkan kepada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormati matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih telah menonton.